Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Widiarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pembentukan Portofolio Optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dan stochastic dominance saat pandemi COVID-19. Studi kasus pada saham-saham JII periode April sampai dengan Agustus 2020. Yang pertama-tama dimulai dari latar belakang. Saat ini, beberapa negara memiliki kebutuhan pasar modal yang besar untuk mengatasi krisis global, khususnya krisis keuangan. Pasar modal adalah alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan dana. Baik individu maupun perusahaan dapat menginvestasikan saham dana atau modalnya, yaitu dalam bentuk sekuritas. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi dalam berinvestasi. Salah satunya adalah munculnya virus baru, yaitu virus corona yang saat ini sedang menjangkiti berbagai negara. Kasus virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada tanggal 19 Desember 2019. Dampak COVID-19 ini telah melanda dunia, khususnya Indonesia, yang tentunya berdampak besar pada sistem perekonomian termasuk investasi saham. COVID-19 ini berdampak pada investasi yang membuat para investor bersikap lebih berhati-hati saat menanamkan modalnya. Rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana hasil pembentukan portofolio optimal saat pandemi COVID-19 yang terbentuk pada saham-saham JII dengan menggunakan model indeks tunggal. Yang kedua, bagaimana hasil pembentukan portofolio optimal saat pandemi COVID-19 yang terbentuk pada saham-saham JII dengan menggunakan stochastic dominance. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pembentukan portofolio optimal antara model indeks tunggal dan stochastic dominance kepada saham-saham JII. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, model indeks tunggal. Di sini dari 23 populasi saham terdapat 20 saham yang masuk ke dalam kandidat portofolio optimal. Dan yang memiliki ERB paling besar yaitu BTPS dan ERB terkecil yaitu ICBP. Sini dapat diketahui expected return portofolio optimalnya yaitu sebesar 10,77%. Dan risiko portofolionya sebesar 0,021%. Dan selanjutnya terdapat hasil pembentukan portofolio optimal menggunakan model stochastic dominance. Berikut hasil dominasi antar pasangan sahamnya. Dan di sini expected return portofolionya sebesar 0,059111849. Hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas berikut, diperoleh nilai signifikan dari tiap-tiap metode adalah lebih besar dari 0,05, yaitu nilai signifikan model indeks tunggal sebesar 0,061 dan nilai signifikan model stochastic dominance sebesar 0,092. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada kedua model tersebut dapat terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada independent sample t-test. Berdasarkan hasil output diketahui nilai T hitung adalah sebesar 4,839 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. DF adalah 36. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan signifikan karena memenuhi probabilitas sebesar 0,05 yang artinya terdapat perbedaan hasil yang signifikan dalam pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dan model stochastic dominance pada saham-saham JII periode April sampai dengan Agustus 2020. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, analisis pembentukan portofolio optimal dengan model indeks tunggal menghasilkan 20 kandidat portofolio dari 23 saham Jakarta Islamic Index. Kandidat saham dalam model indeks tunggal adalah saham-saham yang punya nilai ERB lebih besar daripada CI. Yang kedua, analisis pembentukan portofolio optimal dengan stochastic dominance menghasilkan 18 kandidat saham dari 23 saham Jakarta Islamic Index. Kandidat saham yang termasuk dalam portofolio optimal merupakan saham-saham yang memiliki dominasi dibanding saham lain. Yang ketiga, terdapat perbedaan hasil expected return portofolio antara kedua model tersebut.
Portofolio optimal dengan model indeks tunggal mampu menghasilkan expected return sebesar 10,77% dengan risiko portofolio sebesar 0,021%. Sedangkan stochastic dominance menghasilkan expected return sebesar 5,9% dengan risiko portofolio sebesar 8,74%. Yang keempat, hasil analisa uji beda dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan expected return antara pembentukan saham portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal dan stochastic dominance. Yang terakhir ada saran bagi investor untuk berinvestasi saham di pasar modal. Investor hendaknya perlu memilih saham-saham yang tepat untuk dimasukkan ke dalam portofolio serta melakukan diversifikasi saham untuk mengurangi risiko kerugian. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel-variabel lain untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal atau menambah kriteria sampel sehingga sampel bisa lebih spesifik. Data-data atau literatur juga harus dipersiapkan agar mempermudah proses peneliti lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.